Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi apa saja yang ditawarkan Google. Nah, jadi aplikasi yang ada di Google bisa kita lihat pada sebelah kanan atas ya. Ada kotak-kotak sebanyak 9. Nah, jika diklik, kita akan melihat beberapa aplikasi yang ada di Google yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ini adalah akun Gmail. Ini akun sedang aktif ya. Ini menandakan akun sedang aktif. Kemudian ini Gmail untuk mengirim file ataukah dalam istilahnya surat menyurat ya, surat menyurat elektronik. Nah, sedangkan Google Drive ini adalah kita gunakan untuk menyimpan dokumen ya, menyimpan dokumen atau mengirimkan dokumen. Ya, biasa kita simpan, kemudian linknya kita bagikan. Ini bisa digunakan dalam media pembelajaran saat ini. Ya, biasanya kan kita disuruh membuat tugas, diberikan tugas. Nah, tugasnya kita save di Drive, kemudian kita kirimkan ya, kita kirimkan linknya. Nah, Google Dokumen. Nah, Google Dokumen ini sama halnya dengan Microsoft Word ya, Microsoft Word. Kemudian spreadsheet ini sama dengan PowerPoint. Sama dengan Excel ya. Sedangkan slide ini adalah sama dengan PowerPoint. Nah, Google Calendar sendiri adalah sama dengan kalender biasa, tapi manfaatnya di sini kita bisa men-schedule kegiatan kita. Jadi ada pengingat ya, ada pengingat. Misalnya kita ingin membuat kegiatan pada pekan berikutnya, misalnya kita bisa membuat schedule-nya di sini. Kemudian Google Chat ini sama dengan chat-chat misalnya di WhatsApp, di Facebook, ya. Kemudian Google Meet. Nah, Google Meet ini sama fungsinya dengan Zoom Meeting yang sudah sering kita gunakan ya, Google Meet. Nah, jika dibandingkan kelebihan Google Meet daripada Zoom Meeting itu, Google Meet ini waktunya tidak terbatas ya, waktunya tidak terbatas. Sedangkan jika kita meskipun kita masih menggunakan Basic ya, meskipun masih bisa menggunakan Basic. Nah, sedangkan Google Zoom Meeting itu dia jika masih basic itu waktunya dibatasi 40 menit. Nah, kita lihat yang paling sering digunakan ya, itu ada YouTube. Nah, YouTube ini untuk mengupload konten-konten video, apakah itu video pembelajaran atau video-video hiburan ya. Kemudian Google Maps. Google Maps ini untuk sharing lokasi ya, sharing lokasi, mencari lokasi atau penunjuk arah. Google Foto. Google Foto ini kita bisa menyimpan file foto atau video kita. Jadi misalnya perangkat kita tidak mencukupi memorinya, kita bisa mensinkronkan dengan Google Foto ini. Ya, Google Foto ini jadi meskipun fotonya sudah kita hapus di perangkat kita, tetapi dia masih akan tersimpan di Google Foto ini. Kemudian Google Formulir. Nah, Google Formulir ini juga sering kita gunakan, misalnya membuat survei, kemudian untuk misalnya mengisi biodata ketika ingin mengikuti suatu kegiatan ya, survei atau bisa mengikuti suatu kegiatan. Dan bisa juga untuk membuat soal ya, Google Form juga bisa untuk membuat soal. Nah, ini yang paling bawah adalah Google Classroom. Nah, sebelum ada AddLink mulai digunakan di kampus kita. Nah, sebelumnya itu Bapak Ibu dosen itu menggunakan e-learning ya, Moodle e-learning dan Google Classroom ya. Jadi Google Classroom ini fitur-fiturnya hampir sama dengan AddLink, namun di AddLink ini sudah lebih banyak dikembangkan. Nah, baik,
Untuk hari ini kita akan belajar tentang fitur-fitur di Gmail. Nah, ketika kita mengklik Gmail, nah ini adalah kotak masuk ya. Ini adalah kotak masuk. Jadi semua pesan-pesan yang masuk di email kita semuanya akan tertera di sini ya. Jadi selama kita tidak menghapusnya, seperti yang kita lihat di sini sudah ada 1082 pesan ya, 1082 pesan. Jadi selama kita tidak menghapusnya, maka berkas-berkas kita atau surat menyurat elektronik kita misalnya yang sangat penting itu masih tersimpan di sini selama kita tidak menghapusnya dan akun kita masih aktif. Nah, selain kotak masuk, ini yang berbintang artinya jika pesan ada kita anggap penting ya, bisa kita tandai. Jadi kita lebih mudah nanti ketika mencarinya ya. Kemudian ada pesan ditunda, artinya ketika ada pesan yang belum kita kirimkan. Nah, ini adalah pesan terkirim. Jadi semua pesan terkirim kita akan tersimpan di sini. Ini saya rasa jika penggunaan berkirim pesan menggunakan Gmail itu semuanya sudah tahu ya. Ini hanya pengenalan kembali. Nah, di sini kita bisa mengagendakan rapat ya. Kita bisa mengagendakan rapat di sini. Jadi ini kita bisa share link ya, link kepada teman untuk bergabung dengan kita. Ini bisa kita lakukan sekarang, bisa juga kita jadwalkan. Bisa kita jadwalkan dengan mengatur ini tadi manfaat dari Google Calendar ya. Jadi kita bisa mengatur pertemuannya di sini pada tanggal berapa kita akan laksanakan dan jam berapa ya, jam berapa hingga jam berapa. Nah, oke, kita akan pindah ke pemanfaatan Google Drive ya. Ini sangat penting di saat ini, apalagi kita melakukan pembelajaran secara daring, pembelajaran via daring. Nah, kadang tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen kita itu misalnya dalam bentuk video atau dalam bentuk audio, itu kan kapasitasnya besar ya, filenya besar, kapasitasnya besar. Nah, terkadang ketika kita ingin mengirimkannya di Edlink itu kan mengambil banyak size kapasitas di akun Edlink kita, sehingga itu bisa kita manfaatkan Google Drive dengan cara menyimpan file di Google Drive kita, kemudian kita membagikan linknya ya, kita membagikan linknya. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah bagaimana caranya menyimpan file atau dokumen ke dalam Google Drive ya, ke dalam Google Drive. Yang pertama, di sini di samping kiri ini kita bisa lihat ini ada penyimpanannya. Penyimpanan yang sudah terpakai di sini itu sudah 27,4 GB. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah sudah berapa sih file kita yang tersimpan. Nah, ini adalah laporannya, laporan file-file kita, penyimpanan kita yang sudah terpakai. Nah, ini sampah ini untuk ini file yang sudah kita hapus. Nah, kadang kan kita salah menghapus ya, salah menghapus file. Nah, di sini bisa kita cari selama masih ada di sini itu masih bisa kembali selama dalam kurun waktu 30 hari ya. Setelah 30 hari maka filenya akan otomatis terhapus. Nah, sama tadi di Gmail, pesan berbintang ini misalnya ada file penting yang kita anggap penting, itu kita bisa tandai. Yang terbaru, file terbaru apa yang kita save kepada misalnya awal minggu ini ya, ini file-file yang tersimpan di akun Google Drive kita. Kemudian dibagikan kepada saya. Dibagikan kepada saya ini kan kadang kita melihat di sosial media itu
ada file dalam bentuk Google Drive yang dibagikan, yang dibagikan kepada kita, itu semuanya tersimpan di sini. File-file apa saja yang dibagikan kepada kita. Kemudian komputer. Nah, ini komputer jika kita mensinkronkan data-data yang ada di laptop kita dengan Google Drive kita, ya. Jadi cara membackup file yang ada di laptop kita itu bisa kita manfaatkan Google Drive, ya. Bisa kita manfaatkan Google Drive. Jadi kita mensinkronkan file yang ada di laptop kita dengan akun Google Drive kita. Jadi semua file-file kita akan tersimpan di Google Drive, ya, akan tersimpan. Jadi ini manfaatnya adalah misalnya perangkat kita rusak, ya, atau sedang diperbaiki. Nah, kita butuh file penting di dalamnya. Jadi kita bisa mencarinya. Kita tinggal membuka akun Google Drive kita, ya. Kita membuka akun Google Drive kita. Tetapi tidak semua data yang ada di laptop kita ada di akun Google Drive jika kita tidak sinkronkan. Jadi semuanya harus kita sinkronkan, ya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian drive bersama. Nah, drive bersama ini biasanya ini adalah ketika kita berbagi file, ya. Kita berbagi file dengan teman kita, dengan teman-teman kita, ya. Google Drive bersama ini bisa kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini adalah isi drive bersama, ya. Jadi drive bersama ini ketika misalnya teman ada file yang dibuat, kemudian itu di-share dengan beberapa anggota. Seperti yang kita lihat ini, misalnya drive akreditasi, ya, yang Pare-Pare itu anggotanya 40 orang. Jadi sebanyak 40 orang yang terdaftar ini bisa melihat data apa saja sih yang diupload di sini. Nah, ya, ini kita bisa lihat anggotanya ada 40 orang, ya, 40 orang anggota. Nah, ya, ini seperti ini kita bisa lihat ini adalah akun-akun yang bisa mengakses file pada drive akreditasi IAIN Pare-Pare. Ya. Jika akun kita terdaftar, maka kita akan bisa melihat filenya. Itu adalah manfaat dari Google Drive bersama. Nah, kemudian drive saya ini adalah file-file yang tersimpan di drive kita secara pribadi, ya, secara pribadi. Apakah itu kita share dengan akun lain ataukah tidak, semuanya akan tersimpan di sini. Prioritas adalah akun apa yang menjadi prioritas kita yang akan kita tampilkan. Di sini kita bisa membuat ruang kerja pribadi. Jadi misalnya ada file-file pribadi kita atau yang kita anggap penting, misalnya data diri kita yang meliputi misalnya ijazah, kelahiran, kartu keluarga, semuanya bisa kita simpan di sini, save di sini. Jadi kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Misalnya kita keluar daerah, kita butuh KTP, kita butuh KK. Nah, kita tinggal membuka Drive, kemudian memprint atau membuatnya dalam bentuk foto atau PDF. Kemudian kan terkadang kita sama dengan waktu kalian mendaftar sebagai mahasiswa baru, itu kan ada beberapa file diminta. Nah, itu mudah. Seandainya kalian sudah scan atau foto, kemudian kalian simpan di drive Anda, itu kan mudah tanpa membawa berkas. Kalian bisa kemana-mana, kalian bisa mendaftar dimanapun, yang jelasnya semua filenya ada di Google Drive kita. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan file, ya? Cara memasukkan file. Di sini kita bisa lihat sebelah kiri ada tanda tambah, ada tulisan baru. Kita klik.
pada bottom ini kita bisa melihat ada folder. Apakah kita ingin membuat folder baru? Apakah kita ingin mengupload hanya file ya? File apakah file Word, file Excel, file PDF, file PowerPoint, file foto, itu bisa kita klik upload file jika kita ingin mengupload satu-satu. Nah, jika kita ingin menguploadnya dalam bentuk satu folder, kita klik folder ya. Kita klik upload folder. Nah, ada banyak ya, ada banyak yang bisa kita lakukan di sini. Nah, yang pertama kita akan di sini kita ingin membuat folder baru, ya. Jadi kita ingin membuat folder baru, misalnya data pribadi, ya, data pribadi. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini sudah ada ini tadi yang kita buat, data pribadi. Ada tambahan folder karena kita tadi mengklik folder, ya, folder. Nah, ini ketika kita klik di sini masih kosong, ya, masih kosong. Cara untuk menyimpan file di sini ada dua cara. Bisa kita menggunakan pada tombol baru, kemudian upload file. Nah, kita bisa mencari file apa yang akan kita upload. Kita pilih, kemudian ya tadi kita pilih ini salah satu, kemudian klik open, maka akan terupload. Ya, ini prosesnya masih sementara berjalan. Karena filenya besar, itu maka akan memakan waktu lama jika filenya besar. Jika filenya tidak, itu akan terupload di sini. Cara kedua untuk mengupload adalah kita membuka file kita, tinggal kita tarik, ya, tinggal kita tarik. Misalnya di sini, nah kita ingin mengupload salah satu data kita, ya, data kita atau file kita. Ini kita tinggal menariknya saja. Ini bisa kita mengupload sekaligus. Kita tinggal menandai. Nah, kemudian kita tarik sekaligus. Nah, ini kita bisa mengupload langsung 7 file item, ya. Jadi kita membukanya di folder kita buka di file kita yang ada di perangkat kita, di laptop kita. Nah, kemudian kita langsung menariknya. Nah, ini prosesnya sudah ada yang terupload, ya. Nah, kemudian, nah ini adalah cara mengupload file tadi. Nah, ya misalnya tadi kan kita diberikan tugas nih oleh dosen, ya, Bapak Ibu dosen kita diberikan tugas, kemudian kita tidak mengupload tugasnya langsung di Edlink itu, ya, atau tidak mengirimkannya langsung di email. Nah, kita caranya adalah ini tujuannya juga untuk membackup, ya, membackup tugas-tugas kita. Nah, jadi tugas kita misalnya sudah kita upload, caranya untuk membagi link tugas kita, ya, kita membuka filenya, ya, kita kirim. Misalnya saya ingin mengirim tugas ini, ya, saya ingin mengirim tugas. Nah, kita buka, klik 2 kali pada file itu, kemudian ini ada titik 3 di sebelah kanan. Ini ada tindakan kita klik. Nah, kita klik, kemudian pilih buka di jendela baru. Nah, jadi kita buka, ini tadi ini terbuka seperti ini, ya, terbuka, kemudian kita klik ini, kemudian buka di jendela baru. Setelah kita buka di jendela baru akan tampil pada tab baru seperti ini. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini bisa kita klik lagi, kemudian klik bagikan. Nah,
di sini kita bisa mengontrol siapa saja yang dapat membagikan, siapa saja yang dapat mendownload, siapa saja yang dapat menyalin dan mencetak file yang kita save di drive kita, ya. Ini karena belum dibagikan, maka yang bisa pemilik file ini masih saya, ya, masih saya. Caranya untuk menambahkan teman misalnya, ini kita bisa mengkliknya secara langsung, ya, secara langsung. Misalnya kita pilih salah satu, artinya teman yang kita tandai di sini adalah bisa melihat file kita, dia bisa mendownload, dia bisa bisa mendownload, bisa mencetaknya, dan akan tersimpan juga di drive-nya, di drive teman kita. Nah, kita bisa menambahkan pesan, misalnya kita ingin mengirimkan langsung ke drive dosen, itu ketika kalau kita tahu alamat emailnya, kita bisa tambahkan kalimat, ya, pengantar, ya, bahwa salam tugas teknologi informasi. Nah, kemudian kita klik kirim, ya, kita klik kirim. Ini bisa kita tambahkan beberapa, ya, kita bisa tambahkan beberapa, kemudian kita klik kirim. Nah, di sini nanti akan muncul lagi pemberitahuan, karena misalnya tadi saya menggunakan email @iain_pare_hid. Jadi saya menggunakan akun institusi. Nah, di sini berbagi di luar organisasi. Artinya itu karena tadi saya mengirimkan ke sulfinajayanti@stain_pare_pare. Jadi beda organisasi. Di sini akan muncul lagi tidak berada dalam suatu organisasi. Ini ada pilihannya, apakah akan tetap kita bagikan atau tidak. Itu bisa tetap kita bagikan. Nah, itu jika kita ingin menambahkan teman, seperti pada drive tadi yang di drive bersama, ya. Jadi nanti akan muncul di sini drive bersama, nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah kita ingin membagikan linknya, ya. Kemudian kita atur lagi bagikan, klik lagi bagikan. Nah, di sini ini kita bisa atur. Jika belum kita atur, di sini akan muncul dibatasi, hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link ini, ya. Jadi di sini kita bisa mengaturnya. Kita bisa mengatur. Nah, di sini ubah opsi berbagi link. Klik dibatasi. Ini dibatasi untuk mengubah opsi berbagi link, ya. Jadi ini kita bisa ubah, ya. Nah, kita klik karena tadi masih hanya terbatas untuk pengguna email IAIN Pare-Pare. Kita bisa klik ini. Kemudian ini bisa kita batasi. Ini bisa kita batasi berarti khusus kepada akun yang kita bagikan, ya. Seperti tadi saya membagikan ke akun Sulfina Jayanti, maka saya bisa klik dibatasi, ya. Jadi dibatasi hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Nah, ya, jadi meskipun link ini, ya, kita salin, misalnya kita salin ini, meskipun kita bagikan, orang yang tidak terdapat pada bagikan ke orang lain dan grup itu tidak bisa mengaksesnya, tidak bisa membukanya, meskipun kita berikan linknya. Nah, jika kita ingin memberikan linknya, membagikannya di adlink untuk mengumpul tugas, kita ubah siapa saja yang memiliki link, karena bisa jadi Bapak Ibu dosen kita tidak menggunakan email IAIN Pare-Parenya. Jadi kita bisa mengklik ini siapa saja yang memiliki link ini, ya. Jadi public, ya. Jadi siapapun yang melihat yang mempunyai link ini bisa membukanya, bisa mengaksesnya. Kemudian kita klik salin link.
kemudian kita tutup. Nah, salin link, maka linknya tadilah yang bisa kita bagikan, ya, bisa kita bagikan. Misalnya kita ingin mengirimnya ke teman atau ke dosen, ya. Misalnya di Edlink ini kita ingin mengirim, ya. Kita ingin mengirim tugas misalnya. Di sini misalnya tidak ada. Nah, di sini kita bisa nah, nanti akun mahasiswa itu berbeda, ya. Jadi kita tinggal mengcopy paste di sini. Nah, kita paste tadi linknya. Nah, kita paste maka linknya di sini, maka ketika diklik ini maka itu akan langsung mengarahkan ke file tadi yang sudah di-upload. Baik, untuk materi hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan Drive, ya, Google Drive kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.